Akhirnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersuara, ia menjamin keikutsertaan timnas Israel pada turnamen Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan timnas Israel tidak akan mengubah posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia kepada Palestina, karena dukungan kami selalu kokoh dan kuat, kata dia dalam pernyataan resmi terkait polemik Piala Dunia U20 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Gelombang penolakan terkait keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 mulai berimbas. Terbaru, FIFA mengambil langkah untuk membatalkan drawing Piala Dunia U20 yang semula dijadwalkan akan digelar di Denpasar, Bali, pada tanggal 31 Maret mendatang. Sejumlah pihak mulai dari partai politik hingga organisasi masyarakat melayangkan keberatannya. Beberapa kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster juga mengambil sikap menolak partisipasi Israel. Koster bahkan hingga mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait hal itu. Terkait polemik yang tengah terjadi, Ketum Asprof PSSI Bali I Ketut Suwardana menyampaikan banyak pihak saat ini berupaya mencari titik temu. Harapan kami supaya semua pihak bisa mencari solusi dan memberi keyakinan kepada FIFA bahwa kami tidak terpengaruh gejolak politik di Indonesia. PSSI, FIFA, pemerintah daerah, pemerintah pusat mencari jalan keluar supaya perhelatan ini berjalan sukses, kata Ketut. Pemerintah telah mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA perihal kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U20 di Indonesia. Sebelum organisasi sepak bola dunia itu memutuskan untuk membatalkan drawing di Bali, pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendi menyayangkan bahwa syarat-syarat yang diajukan pemerintah kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan di FIFA. Muhadjir menyebut Ketua PSSI Erick Thohir akan segera berkonsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini, jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes, bukan itu, tapi ini berkaitan dengan konstitusi, ujar Muhadjir. Meski demikian, FIFA diketahui tetap mengecek langsung kesiapan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023, sebagai salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia U20. Terlepas dari pembatalan Bali sebagai lokasi pengundian Piala Dunia U20, kami tetap melanjutkan dan menyelesaikan inspeksi stadion, kata Smolzer saat sesi pengarahan awal kepada tim inspeksi dari FIFA, LOC, dan INAFOK. Dalam kesempatan itu, Smolzer menegaskan tidak dapat memastikan apakah Indonesia akan tetap bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 atau tidak, karena sejauh ini sikap resmi FIFA hanya sebatas pembatalan Bali sebagai lokasi drawing. Belakangan, muncul kabar yang menyebut Argentina siap menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, menyusul pembatalan agenda drawing. Menurut laporan media Argentina, Double Amarilla, saat ini FIFA sedang melakukan evaluasi terhadap kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu disampaikan seorang sumber FIFA yang tak diungkap namanya. Semuanya sedang dievaluasi dan keputusan penting akan dibuat dalam beberapa jam ke depan, ujar sumber tersebut. Laporan itu juga menyebut Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, akan langsung mengajukan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 2023 jika Indonesia mundur atau FIFA membuat keputusan mengganti tuan rumah. Perubahan tuan rumah mungkin sulit terjadi, tapi beberapa jam ke depan akan menjadi kunci untuk melihat seperti apa keputusan FIFA, kata sumber FIFA. Rumor lain yang berkembang, penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 bakal dipindahkan ke Peru. Peru diketahui juga pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kala itu, Peru, Brasil, dan Indonesia bersaing untuk menjadi calon tuan rumah, tetapi FIFA akhirnya memilih Indonesia. Sejauh ini, belum ada kabar resmi mengenai Peru yang mengajukan diri sebagai pengganti Indonesia. Adalah mantan anggota Komite Normalisasi PSSI, Yesayas Octavianus, menyatakan bahwa FIFA telah mengirim surat pembatalan Piala Dunia U20 2023 yang kemudian diterima pemerintah. Dalam surat itu disebutkan bahwa Peru telah ditunjuk menjadi tuan rumah baru menggantikan Indonesia. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan, pihaknya belum menerima surat pembatalan Piala Dunia U20 2023 dari FIFA. Hal itu disampaikan dalam sesi jumpa pers di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Belum ada surat pembatalan, kalau ada pasti tidak mungkin kami tutupi, ini kan era keterbukaan, era profesionalisme, kata Erick kepada awak media. Kami dari kepengurusan PSSI saat ini sangat terbuka.
Sekarang kami mendengar aspirasi dari klub, supporter dan tadinya besok ada tanda tangan kerjasama untuk kesejahteraan wasit, tapi ditunda karena ini sangat penting untuk saat ini, ujar Erik menambahkan. Erik juga mengatakan dia akan berangkat ke Doha, Qatar, dalam rangka membahas polemik Piala Dunia U20 2023 dengan FIFA, Selasa malam, tanggal 28 Maret tahun 2023. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar segera dicarikan solusi dari masalah tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara itu dijadwalkan berangkat pada Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023, pukul 1 dini hari WIB, dan mendarat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pertemuan dengan FIFA sendiri diperkirakan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini kan acaranya FIFA, jadi tentu kami harus mendengar pandangan dari FIFA terlebih dahulu dan seperti apa konsekuensinya. Disitulah kami baru bisa mulai berdiskusi mencari ruang bagaimana penyelesaian yang terbaik. Jadi saya kalau ditanya detail belum siap, tutur Erik. Seperti yang saya sudah sampaikan, ini hal yang tidak mudah. Tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mohon doa kepada kami semua yang ditugaskan untuk mendapat hasil yang terbaik, ucap Ketua Umum PSSI itu. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.